Peristiwa Rengas Dengklok adalah suatu peristiwa yang dikenal atas penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penculikan. Yakin itu penculikan? Bukan sebuah pengamanan. Saya Sang Ayu Made Mahatma Narasuci dari kelas 11 Atina akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Penculikan atau pengamanan? Wait, bagi kalian yang belum tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok, let's throw back. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pagi-pagi buta, sekitar jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, sekelompok para pemuda menjemput paksa Soekarno dan Hatta, lalu membawa keduanya ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Di sana, Soekarno dan Hatta diajak untuk berunding oleh para pemuda revolusioner terkait rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Begitu bukan? Sejarah resmi yang biasa diajarkan di sekolah mengenai peristiwa Rengas Dengklok sebagai aksi penculikan. Kejadian itu katanya merupakan buntut dari silang pendapat antara golongan muda dengan golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, golongan tua dianggap terlalu kompromis dan hanya menunggu hadiah kemerdekaan dari Jepang. Sebaliknya, golongan muda menginginkan proklamasi negara Indonesia dilakukan tanpa ada kontribusi Jepang. For your information, Soekarno dan Hatta itu dianggap representasi dari golongan tua. Sementara di golongan muda ada beberapa nama seperti Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, Aidit, Sidik, Darwis, Suroto Kunto, dan masih banyak lagi. Sayangnya, sejarah resmi yang biasanya diajarkan di sekolah itu ada beberapa hal yang janggal. Dari kata penculikan itu sendiri, kita sebagai pendengar, pengamat, pembaca pastinya terbayang tentang pengambilan paksa atau penghilangan kemerdekaan pada korban, which is korbannya itu adalah Soekarno-Hatta. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menculik atau mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, seperti dibunuh atau dijadikan sandera. Pertanyaannya, benarkah Soekarno-Hatta dibawa secara paksa, disertai ancaman dan kehilangan hak atas nasibnya sendiri? Ada beberapa sumber yang menyatakan fakta-fakta menarik di balik kejadian peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta memang sengaja dibawa keluar dari Jakarta agar mereka terhindar dari Jepang. Kenapa dibawa ke Rengas Dengklok? Karena daerah itu memang sejak lama sudah menjadi pusat gerakan anti-fasisme Jepang. Makanya dibawalah ke Rengas Dengklok. Ada sumber menarik dari kronologi versi Sidik Kertapati. Jadi katanya ketika para pemuda menjemput Soekarno-Hatta di rumah masing-masing, tidak ada unsur pemaksaan atau penghilangan kemerdekaan. Tidak ada. Hari itu sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno masih tertidur pulas di kediamannya. Ia datangi dan dibangunkan oleh Khairul Saleh. Ketika Soekarno dan rombongannya tiba di Rengas Dengklok, para pemuda peta malah menyambut kedatangan Soekarno. Hidup Bung Karno, Indonesia merdeka. Artinya kan kalau memang benar-benar itu penculikan, tidak mungkin ada penyambutan seperti itu, ya kan? Setelah selesai berunding, akhirnya Bung Hatta keluar untuk menemui para pemuda. Dikatakannya bahwa usulan para pemuda ini tidak bisa diterima karena dianggap kurang perhitungan dan juga akan memakan banyak korban jiwa. Nah, di sini highlightnya. Rupanya pemuda sudah menyiapkan plan B. Plan B-nya apa? Jika Soekarno dan Bung Hatta menolak dan tidak bersedia untuk membacakan proklamasi, maka mereka akan menyiapkan presidium revolusi. Hanya saja rencana itu membutuhkan aksi revolusioner dan kekuatan senjata. Nah, di situ sudah mulai janggal sebenarnya. Karena Bung Karno dan Bung Hatta tidak bersedia, kemudian para pemuda sudah menyiapkan semacam aksi revolusi ini, maka tindakan memboyong Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok memang upaya pengamanan dong. Mereka khawatir jika memang aksi revolusi para pemuda itu benar-benar terjadi, maka kemungkinan besar kedua tokoh penting bangsa Indonesia ini akan dibunuh dan disandera oleh Jepang. Akhirnya proklamasi dibacakan oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Jadi bukan hadiah Jepang ya guys. No. Kita nggak akan bahas kontroversi sejarah lainnya. Jadi menurut kalian gimana? Masih yakin kalau peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan? Let me know your opinion. Saya Sang Ayu Made Mahatma Narasuci. Salam sejarah. See you!